Gita, Bu Mila mendengar laporan dari ketua kelas, kamu habis bertengkar ya dengan Putra. Iya Bu, habis saya kesal sih. Nah, kenapa kok kamu sampai kesal? Putra selalu menitip pekerjaan saya Bu. Bukan, Lalu, apa yang akan kamu lakukan terhadap Putra? saya marah-marah Bu sama Putra, maki-maki Putra, dan tanpa sadar saya juga mengebrak meja dia. Oh begitu, pasti kamu sampai tindakan kamu yang marah-marah dengan Putra sampai mengebrak meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Halo semuanya, nama saya Regina dari kelas 9B SMP tahun di Luhur Bedi. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru untuk mengendalikan amarah saya karena perilaku teman sekelas saya. Saya Halo Aliantia, ada apa ini? Kok kalian cemberut? Ada masalah apa? Ini loh Bu, Alia merusak kacamata saya sampai bengkok itu Bu frame-nya. Apa betul Alia? benar Bu, tapi kan saya nggak sengaja Miko. Kamu pasti punya rasa marah. Saya juga akan marah kalau ada orang yang mengganggu dan membuat saya kesal. Iya, kamu hanya marah-marah saja kan dengan Alia, nggak sampai nyubit kan? Tidak Bu, saya hanya marah-marah. Apakah kalian masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Tentang bagaimana berinteraksi terhadap orang lain? Masih Bu, kita harus saling menyayangi agar kelas kita menjadi harmonis. Syukurlah, Saya mau meminta Alia untuk mengganti kacamata saya Bu, tapi karena ini kecerobohan saya sendiri, biar saya minta tolong Ayah saja biar dibawa ke optik untuk diperbaiki. Alia, saya minta maaf ya karena Halo, perkenalkan nama saya Alia dari kelas 9B, siswi SMP Tahun Biologi. Menurut saya, pemecahan masalah tersebut sangat tepat karena fokus pada pemecahan masalah dan tidak mencari siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Siswa Gita, Bu Mila mendengar laporan dari ketua kelas, kamu habis bertengkar ya dengan Putra. Iya Bu, habis saya kesal sih. Nah, kenapa kok kamu sampai kesal? Putra selalu mencetak pekerjaan saya Bu. Bukan hanya mencontek, Putra selalu mengolok-olok nama bapak saya. Oh begitu, pantaslah kalau kamu marah dan kesal sama Putra. Kalau saya jadi kamu, saya pasti juga marah dan kesal. Lalu, apa yang akan kamu lakukan terhadap Putra? Saya marah-marah Bu sama Putra, maki-maki Putra, dan tanpa sadar saya juga mengebrak meja dia. Oh begitu, pasti kamu sampai seperti itu pasti ada alasannya ya. Iya Bu, masa saya sudah capek-capek mengerjakan tugas, tapi Putra seenaknya gitu aja mencontek. Tidak ada usaha Bu. Oh ya wajar lah kalau kamu marah dan tidak rela ya kalau pekerjaanmu dicontek Putra. Saya sangat menghargai tindakan kamu yang berbuat tidak lebih buruk dari itu. Kamu tidak sampai kan memukul Putra? Nah, tindakan kamu yang marah-marah dengan Putra sampai mengebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Menghormati antar teman Bu. Menurut kamu, selalu menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar Bu. Regina, kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Iya Bu, saya bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar menahan amarah saya Bu. Kalau ada teman yang mencontek dan mengolok nama orang tua, saya akan memberitahu guru mata pelajaran dan wali kelas. Hebat, tepat sekali tindakanmu Regina. Baik, sekarang silakan bisa kembali ke kelas ya. Baik Bu, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Regina dari kelas 9B SMP Tahun di Luhur Bedi. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru untuk mengendalikan amarah saya karena perilaku teman sekelas saya. Saya juga harus belajar banyak bersabar dan juga menghormati antar teman. Terima kasih. Halo Aliantia, ada apa ini? Kok kalian cemberut? Ada masalah apa? Ini loh Bu, Alia merusak kacamata saya sampai bengkok itu Bu frame-nya. Apa betul Alia? Benar Bu, tapi kan saya nggak sengaja mekokin Bu. Lagian dia juga naruhnya di kursi, mana saya tahu itu juga tempat duduk saya juga nggak sengaja. Saya kan sudah minta maaf sama Tia, tapi Tianya tetap marah-marah sama saya Bu. Lagian kenapa kamu duduk nggak lihat-lihat? Sudah. Tidak usah ribut. Sekarang kalian berdua saya panggil ini untuk duduk bersama. Kita akan mencari solusi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Bukan untuk saling menyalahkan atau mencari siapa yang benar. Ya Bu. Pasti punya rasa marah.
Saya juga akan marah kalau ada orang yang mengganggu dan membuat saya kesal. Tia, kamu hanya marah-marah saja kan dengan Alia, nggak sampai nyubit kan? Tidak Bu, saya hanya marah-marah saja. Sebenarnya saya pengen banget mukul Alia, tapi nggak jadi Bu, karena saya kasihan sama Alia. Oh hebat, berarti kamu masih punya rasa kasihan dan bisa menahan amarah kamu. Nah sekarang Tia, tadi kan kamu sudah marah-marah nih kepada Alia. Sekarang apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa lega? Terus, apakah kacamatamu juga bisa kembali lagi? Enggak Bu, kacamata saya nggak bisa kembali seperti sedia kala, malah menambah masalah baru. Apakah kalian masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Tentang bagaimana berinteraksi terhadap orang lain? Masih Bu, kita harus saling menyayangi agar kelas kita menjadi harmonis. Syukurlah, sekarang apakah kalian mau memperbaiki kesalahan yang ada? Ya Bu, kami mau. Tia, kira-kira apa yang kamu minta dari Alia agar masalahmu segera selesai? Mau meminta Alia untuk mengganti kacamata saya Bu, tapi karena ini kecerobohan saya sendiri, biar saya minta tolong Ayah saja biar dibawa ke optik untuk diperbaiki. Alia, saya minta maaf ya karena udah marah-marah sama kamu. Alia, Tia barusan sudah minta maaf sama kamu nih. Kamu mau maafkan nggak? Ya Bu, saya maafkan Tia. Tia, saya juga minta maaf ya karena udah ngatain kacamatamu. Iya. Bisa salaman? Nah, kan sudah baikan. Jadi setelah ini kalian bisa kembali melanjutkan aktivitas kalian. Ya Bu, terima kasih Bu Si. Ya, Halo, perkenalkan nama saya Alia dari kelas 9B, siswi SMP Pawon Dirudi. Menurut saya, pemecahan masalah tersebut sangat tepat karena fokus pada pemecahan masalah dan tidak mencari siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Siswa merasa nyaman dan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu Bapak, selamat siang. Untuk hari ini kita akan mengikuti inseminasi budaya positif modul 134 nanti yang akan. Saya akan membacakan urutan kegiatan inseminasi budaya positif modul 134 nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Wilayah yang masuk ke Pratili dari SMP Pawon Dirudi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten. Yang pertama adalah pembukaan. Nanti pembuka akan dipimpin oleh Maria Irene Sini. Kemudian yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah Buden Agraris Sulistya Istri Rangkumo FIJ. Acara yang kedua adalah inti kegiatan. Nanti akan disampaikan materi tentang budaya positif, disampaikan oleh Ibu Melania Royana. Kemudian nanti doa penutup akan ditutup oleh Bu Sandra. Demikian Ibu Bapak kegiatan hari ini. Nah, kita awali kegiatan siang hari ini dengan berdoa. Siang hari ini kita awali dengan selamat siang ya Tuhan. Terima kasih dan puji syukur atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami hingga saat ini. Berkatilah kami semoga senantiasa diberikan kesehatan sehingga pada siang hari ini kami bisa mengikuti diseminasi budaya positif yang akan diberikan oleh Ibu Milania yang langsung terpilih dengan baik. Berkatilah kegiatan ini dari awal dan nanti sehingga bisa berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Dan semoga semua ini bisa berguna bagi pengembangan sekolah kami SMP Pawon lebih khususnya. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dalam nama Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada sampai Allah sesuai dengan Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian dilanjutkan sambutan kepada Ibu Abdi di persilakan. Selamat siang. Pada hari ini kita bersama-sama untuk kegiatan diseminasi budaya positif yaitu modul 1.4
tentu ini menjadi hal yang baru bagi kita. Bagi sekolah yang belum bergerak tentu akan muncul apa itu pertanyaan diskriminasi budaya positif. Tentu nanti Bella yang akan menjadi tahun belum bergerak akan menjelaskan apa budaya positif ini. Tentu ini akan memberikan dampak pada anak kita ke depan dengan aksi nyata. Budaya positif ini menjadi bagian kita nanti teknologi terus menjadi pengembangan dalam ke depan sehingga kita sebagai guru penggerak dijadikan pengembangan kita semakin nyata. Terima kasih. Sampai jumpa pada bagian berikutnya. Terima kasih juga. Kita Bapak ini mari kita ikuti kegiatan diseminasi budaya positif modul 1 JD 4 yang akan disampaikan oleh Ibu Melani di Universitas. Terima kasih. Selamat siang, Saudara Bapak Ibu. Kita berdiri dulu. Kita akan gaungkan semangat SPALDI setiap kita sekarang berdoa. Semangat SPALDI. Siap mengabdi, siap melayani, kasih Allah SPALDI Jaya. Terima kasih Saudara Bapak Ibu, mohon besar kembali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bapak Ibu karena telah berkenan meluangkan waktu untuk berkumpul di tempat ini atau di kelas 9B untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, diseminasi budaya positif ini berada di modul 1.4 dan saya harus memberikan apa yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, pada program guru penggerak angkatan 11 ini nanti akan berakhir kurang lebih di bulan Desember dengan 3 modul. 1.4 ini adalah modul 1 yang paling akhir, nanti masih ada modul 2 dan modul 3. Nah, kita akan langsung masuk ke materi. Nah, konsep inti budaya positif nanti ada yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, ada 6. Kemudian kita akan masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pada pembelajaran paradigma baru ini mungkin Bapak Ibu dulu ini mengandung kepercayaan bahwa guru itu adalah sumber belajar. Dulu. Tapi seiring berjalannya waktu dengan adanya kurikulum merdeka ini merubah semua paradigma tersebut. Bahwa sekarang guru itu berfungsi hanya menuntun sebagai fasilitator. Pembelajaran dari paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada tulisan yang saya beri warna merah itu adalah terdiferensiasi. Nah, menurut Bapak Ibu apa itu terdiferensiasi? Terdiferensiasi. Apa itu? Pembelajaran yang bagaimana? Terdiferensiasi. Itu ada dari Bapak Ibu. Sebagai anak-anak, ya, di pembelajaran yang berdiferensi ini adalah sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi tidak semua bisa dipukul rata. Kita memberikan materi dengan ceramah terus, karena ada anak yang tidak bisa hidup manis mendengarkan ceramah. Ada yang bisa dengan mendengarkan lagu atau bahkan dengan harus dengan ngobrol dengan dirinya sendiri. Jadi kita harus mengerti pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Dan ini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? 6 ya? Masih ingat tidak? Nah, ini yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, ketiga bergotong royong, 4 kreatif, 5 bernalar kritis, kemudian 5 mandiri, dan yang terakhir menjadi profil pelajar Pancasila.
Jadi diharapkan nanti peserta didik kita setelah lulus dari SMPPAU ini sesuai dengan karakter. Mereka mempunyai karakter gimana. Jadi anak yang takut akan Allah, kemudian bergotong royong. Mereka bisa berkolaborasi dengan siapapun. Jadi tidak pilih teman. Yaitu yang diharapkan setelah lulus dari PLG mereka mempunyai karakter yang seperti ini. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru itu juga berdasarkan filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat seorang petani. Kita ibaratkan petani yang menyemai bibit jagung, kemudian menyiapkan lahan, merawat, menyiram dan memupuk agar jagung tumbuh dengan maksimal. Kemudian seorang guru ibaratkan seorang petani itu mengandung maksud apa? Dan bahwa guru itu mengusahakan kelas atau sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid itu bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan programnya. Jadi selain kita juga memberikan ilmu, kita juga harus menanamkan pendidikan karakter kepada anak didik. Yang kedua adalah disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, berarti itu harus patuh terhadap aturan. Nah, biasanya kalau patuh terhadap aturan itu akan menimbulkan ketidaknyamanan, seperti peserta didik kita. Mereka harus disiplin, karena kalau tidak disiplin pasti nanti akan mendapatkan hukuman. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain itu mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena terikat dengan aturan. Dan sebagai pendidik, tujuan kita itu apa? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Jadi sebagai pendidik tujuan kita menciptakan anak yang memiliki disiplin diri dari dirinya sendiri bukan karena ada aturan. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi diharapkan nanti anak-anak meyakini dan bisa melakukan hal-hal yang baik tersebut. Jadi contoh nilai kebajikan yang ditanamkan tadi adalah mereka bisa peduli dengan sesama, kemudian rajin, mempunyai rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian itu berasal dari dirinya sendiri. Itu harapan kita. Kemudian kalau motivasi tadi ada dua, ekstrinsik dengan intrinsik. Kalau yang motivasi ekstrinsik itu dari luar. Jadi pengen kok dapat stiker bintang, dapat hadiah, takut hukuman, mengalahkan lawan dan takut dimarahi. Tetapi yang diharapkan itu peserta didik memiliki motivasi dari dirinya sendiri. Karena rasa ingin tahu, rasa memiliki, menggemari, kemudian rasa bermanfaat. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup yang berarti kita semua itu membutuhkan makanan, kemudian minuman, pendidikan, juga rasa aman. Kebutuhan dasar manusia yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak yang mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup itu pasti akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan mandiri. Itu tidak bisa dipungkiri biasanya seperti itu. Tetapi kalau anak yang tidak mendapat kasih sayang dan selalu diabaikan oleh mungkin keluarganya atau orang tuanya, mereka akan cenderung mempunyai sifat yang pembangunan. Maka dari itu kasih sayang dan rasa diterima ini salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah penguasaan atau pengakuan, keinginan untuk mencapai sesuatu. Anak-anak dan remaja memiliki keinginan besar untuk diakui. Yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan, freedomist adalah kebutuhan anak kemandirian, kemudian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup sendiri.
Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi sangat aktif dan senang untuk melakukan hal-hal yang baru. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia yang terakhir, kesenangan. Dan kebutuhan kesenangan ini berkaitan dengan aktivitas yang menghibur dan menyenangkan. Di sekolah, pemenuhan kebutuhan akan kesenangan dapat dilakukan dengan menyediakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siapa yang jelas bagi peserta. Murid yang bagaimana? Jenis murid yang melakukan disiplin positif karena ia takut dihukum. Jadi ini motivasi murid kita salah satunya adalah menghindari hukuman dan menghindari ketidaknyamanan. Karena motivasi yang tadi. Motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid seperti ini murid yang melakukan disiplin positif dari karena ia ingin mendapatkan imbalan. Motivasi ekstrinsik. Dan motivasi yang ketiga adalah menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan positif diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Sekarang kita bisa mengingat lagi jenis murid yang ada di SMP PLMJ ini, apakah ada tipe yang A, ini menghindari ketidaknyamanan karena hukuman, ataukah yang B karena mendapatkan imbalan atau penghargaan, ataukah yang menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Dan dari ketiga ini kira-kira murid kita berada di mana gitu, Bapak Ibu? A, B atau C? Kebanyakan yang A ya. Karena mereka menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi zona nyaman bagi mereka itu di posisi A. Padahal nanti diharapkan mereka itu bisa di posisi C, yaitu dia bisa melakukan disiplin positif itu karena sadar diri akan nilai kebajikan dirinya sendiri. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal tadi yang A tadi yang A dari ketidaknyamanan. Hukuman dan penghargaannya adalah konsep disiplin tetapi dengan identitas gagal. Ya, kita bisa mendisiplinkan mereka, tapi itu hanya bertahan beberapa saat. Nah, kalau hukuman itu cirinya apa? Pasti menyakitkan. Mereka akan mengingat-ingat terus. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, murid akan takut. Yang keempat, merasa. Kemudian yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah. Nah, dalam konsep disiplin dengan identitas masih menyakitkan, membuat mereka tidak nyaman, merasa takut, memaksa, kemudian menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Kemudian konsep disiplin yang gagal juga itu dengan penghargaan. Ini tidak akan efektif merusak hubungan. Karena misalkan saya memberi penghargaan kepada A karena dia berangkat pagi, nanti yang B juga pasti akan beri. Padahal saya lebih pagi, tetapi bendera tidak tahu seperti itu. Kemudian bisa mematikan kreativitas dan merampas diri, menghargai dirinya. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Bagaimana untuk konsep disiplin dengan identitas yang sukses itu dengan apa? Dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau restitusi ini yang baru saya pelajari dan saya baru mendengarnya ketika saya mengikuti program guru dan sebelumnya juga saya nggak ngerti apa itu restitusi. Kalau konsekuensi ini, konsep disiplin dengan konsekuensi penguatannya juga jangka pendek. Harus perlu monitoring, stimulus respon, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahannya. Ini sukses saja hanya berapa persen. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Dan ini pengharap murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, menjadikan orang dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini yang diharapkan nantinya murid kita dengan kita berikan restitusi kepada mereka, mereka bisa menjadi murid yang bertanggung jawab. Kemudian bisa menghormati dirinya sendiri dan orang lain dan lebih bersemangat dengan memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini di utarakan oleh dosen
tahun 2004. Jadi restitusi itu adalah satu, bukan menebus kesalahan, tapi mereka akan belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tidak hanya dengan dirinya sendiri, tetapi juga hubungan dengan orang lain. Yang ketiga adalah ini tawaran, bukan hukuman. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Berikutnya perbedaan ini adalah kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kan kita sudah ngerti hukuman itu apa, hukuman itu pasti yang mengikat membuat anak merasa takut. Kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Ini bisa berdiskusi dengan guru bapak ibu di sampingnya. Hukuman itu nanti ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR yang sering diutarakan bapak ibu itu apa? Dan konsekuensi yang sering diutarakan apa dari restitusi apa? Mungkin bisa 1 menit lagi atau 1 menit. Contoh kalimat yang sering diutarakan oleh dan bapak ibu dan ada hukuman tadi masih ayo berdiri karena kamu tidak mengerjakan PR. Nah lihat. Nah itu hukuman itu menghukum siswa tersebut apa? Berarti mencontohkan berdiri. Saya sudah oleh sikap hormat bendera 10 menit dan guru marah, murid menjadi takut. Ini jenis hukuman. Kemudian konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi sama seperti yang dikatakan Bu Ari tadi, mungkin bisa mengerjakan di luar atau mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini konsekuensi. Bagian restitusi jangan langsung memberikan hukuman, nggak kerjakan langsung berdiri, bapak 10 menit di depan yang bendera. Jangan seperti itu, karena kita nggak bisa mungkin dia tidak mengerjakan PR itu malamnya karena ada problem sakit, jadi harus bekerja seperti itu kan juga bisa. Atau malamnya dia sendiri yang sakit, harus menanyakan dulu alasannya. Jadi jangan langsung menghukum siswa tersebut. Ya, bisa ditanya ini di restitusi. Pokoknya jangan langsung memberikan hukuman. Berdiri, kerjakan 10 kali atau seperti apa. Kita harus bisa di tahap restitusi. Karena dengan tahap restitusi ini mereka akan sadar sendiri. Tidak perlu dihukum atau konsekuensi, mereka akan sadar sendiri pada bagian restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi ini kita nantinya akan sebagai apa? Penghukum. Mungkin ada, saya juga ada beberapa bulan yang lalu mungkin saya posisinya sebagai penghukum. Kemudian apakah hanya posisi penghukum? Tidak. Nanti kita juga bisa berfungsi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian bisa menjadi teman bagi mereka, pemantau dan manajer. Diharapkan nanti posisi kontrol kita ini berada pada bagian manajer, jangan pada bagian penghukum. Karena kalau pada bagian penghukum ini akan membuat anak merasa tidak nyaman dan akan membuat oh aku kemarin bikin seperti ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau penghukum itu bagaimana? Waktu yang pulang sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini adalah guru kalau dia datang pada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi tanpa berpikir langsung waktu yang pulang sekolah berdiri di depan barisan. Atau silakan berdiri di depan atau di lapangan upacara. Seperti itu kalau posisi guru sebagai penghukum. Kemudian posisi guru kalau sebagai pembatasan bersama bagaimana? Berapa itu? Berapa kali guru bilang saya kecewa dengan kamu. Nah di sini ada kata kecewa, jadi membuat murid. Posisi kontrol yang ketiga, kalau kita sebagai teman, kalau ada murid yang tidak mengerjakan PR, itu ayolah yang target buat guru bangga. Kali ini tidak ada apa-apa bersama, tetapi dan lain-kali kamu mengerjakan PR. Ini posisi kontrol kalau kita sebagai teman. Yang berikutnya adalah pemantau. Kalau kita sebagai pemantau itu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya apa.
dia disuruh berpikir sendiri, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau sudah Peraturan itu bersifat memaksa. peraturan bersifat memaksa. Kalau seperti ajaran Kita timbul dari anak sendiri yang diajak untuk disuarakan bersama. betul, memang betul. Jadi peraturan itu mengikat, tapi keyakinan timbul dari dirinya sendiri. Kalau timbul dari dirinya sendiri, berarti dia meyakini dan diharapkan tidak melakukan perbuatan yang di luar keyakinan. Jadi, apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas merupakan hal yang sama? Berbeda. Salah ya. Kemudian, apakah keyakinan kelas berlandaskan nilai kebajikan atau prinsip universal yang berarti saling menghormati gotong royong? Sama atau betul dari Bapak Ibu? Keyakinan kelas berlandaskan nilai kebajikan, saling menghormati. Betul. Keyakinan kelas itu berdasarkan berlandaskan nilai kebajikan, saling menghormati, toleransi. Contoh, nilai kebajikan apa yang terkandung dalam sini dari Bapak Ibu? Menggunakan helm saat mengendarai keselamatan. Betul. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan apa yang ingin kita sampaikan kepada anak didik kita? Kebersihan, jaga kebersihan. Ini yang ingin kita sampaikan kepada anak didik kita. Menggunakan dalam saat mengendarai motor, maksudnya kita ingin menanamkan kepada mereka keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya, nilai yang akan kita berikan kepada anak-anak adalah menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Yang ingin kita tanamkan adalah sopan santun, sikap hormat, tidak hanya dengan teman, mungkin dengan bapak ibu yang lain. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini akan lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas sekolah dilibatkan dalam pembuatan. Ini lebih sedikit dan dibuat dalam bentuk positif. Biasanya kalau peraturan, jangan buang sampah sembarangan, jangan berkata-kata kasar, tidak boleh berambut panjang, kemudian kukunya tidak boleh panjang. Kalau keyakinan kelas ini menggunakan kata-kata dalam bentuk positif. Jadi kita memberikan sugesti positif kepada anak didik kita. Nah, ini kita akan mengubah kalimat negatif jadi kalimat positif dari kalimat jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positif yang bisa kita sampaikan adalah buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Jadi kalau sudah jagalah kebersihan, mindset mereka ya nggak boleh buang sampah di laci, apalagi di lantai. Jadi mindset mereka kalau jagalah kebersihan semua, dari kelas, lingkungan kelas, kemudian lingkungan sekolah di luar. Berikutnya, jangan ramai di kelas. Kalimat positifnya adalah ciptakan suasana kondusif untuk belajar, atau bisa jagalah ketenangan. Dan jangan memanggil orang tua, karena ini memang sudah menjadi kebiasaan ya anak didik kita kalau memanggil nama temannya itu malah nama orang tuanya yang dipanggil. Nah itu kalau satu dua anak mungkin sudah biasa, tapi mungkin ada anak yang kalau dipanggil nama orang tuanya tidak suka. Kalau tidak suka malah nanti akan menimbulkan permasalahan dalam diri mereka sendiri. Jadi jangan memanggil nama orang tua, bisa diubah menjadi saling menghormati sesama. Seperti itu. Untuk keyakinan kelas, jadi bisa diyakini, oh kamu pengennya seperti apa, kamu pengennya seperti apa, sehingga bisa dijadikan keyakinan kelas dan itu diyakini oleh satu kelas tersebut. Dan bisa keyakinan kelas ini bisa untuk menjadi keyakinan sekolah. Kita akan masuk ke segitiga restitusi. Ini sudah ada gambar segitiga dan pada setiap sisinya ini ada tulisan. Yang pertama bisa menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah ini adalah hal baru yang saya pelajari
Di modul ini sebelum ikut TGB saya juga nggak ngerti kok apa itu sertifikat restitusi. Yang saya tahu ya sertifikat seperti itu apa restitusi yang lain. Ini sertifikat restitusi itu adalah tiga tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas yang bisa kita sampaikan ke anak kita atau peserta didik kita itu adalah misalkan dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga kok pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu bukan merasa begitu. Ini adalah salah satu contoh kalimat yang bisa disampaikan ketika ada masalah dan kita menggunakan tahapan segitiga restitusi yang pertama dengan menstabilkan identitas. Tahapan segitiga restitusi yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Bisa dengan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang bisa kita katakan pada tahapan segitiga restitusi yang ketiga adalah keyakinan, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Dan tiga tahapan ini diharapkan nanti bisa membuat anak menjadi lebih baik dan menyadari kesalahan mereka. Nah, tadi saya sudah membagikan lembar di meja guru Bapak Ibu. Itu ada 2 kasus yang kita akan melihat kasus yang pertama terlebih dahulu. Kasus yang pertama adalah guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi itu sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya mencarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Kemudian tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali mereka malah ngobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari seseorang. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pamesan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti.
Nah, dari kasus pertama tadi ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang mereka buat? Apa langkah-langkah restitusi yang nggak bisa berdiskusi dengan teman samnya kalau sendiri berarti bisa membaca ulang, kemudian menemukan mana toh kalimat yang bisa berikan identitas, kemudian mana toh kalimat yang memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan perilakunya. Diskusi terlebih dahulu. Saat identitas itu setiap orang pasti melakukan kesalahan, itu contohnya. Kalau validasi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan nilai apa yang telah kita sepakati. Bisa berikan identitas kantoran yang mana? Dari Bapak Ibu? Pemanggil Vivi dan Natali. Kemudian masih ada lagi bagian sama dengan identitas. Menanyakan, misalnya menanyakan kepada Vivi dan Natali, apakah mereka bersedia? Kemudian dan mungkin menambahkan bagian sama dengan identitas. Oh iya. Sambil mengajak Vivi dan Natali dengan tenang di dalam proses pembelajaran. Masih ada lagi mungkin Pak Yudi bagian dengan identitas. Tapi bisa nanti tidak perlu Vivi dan Natali di teman-teman yang dewasa. Ini bagian sama dengan identitas tadi. Yang pertama Ibu Sami memanggil Vivi dan Natali secara personal. Yang kedua menanyakan kepada Vivi dan Natali apakah mereka bersedia agar bagi kesalahan. Yang ketiga Ibu Sami tidak ingin mereka di depan kelas. Yang keempat Ibu Sami mengajak Vivi dan Natali dengan tenang dalam proses pembelajaran. Itu Ibu Sami menjalankan segitiga restitusi membagikan yang menstabilkan identitas. Nah, segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dari cerita tadi, bagian mana yang dilakukan Ibu Santi dalam memvalidasi tindakan yang salah? Betul? Untuk validasi tindakan yang salah, Ibu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali apakah mereka bersedia untuk mengakhiri kesalahan. Ada lagi Pak Bima? Bisa nanti menanyakan kepada Vivi dan Natali apakah mereka Ya, validasi yang terakhir berarti apakah masih ada? Ibu Santi mengonfirmasi kepada Vivi dan Natali terkait laporan itu. Ya, itu adalah bentuk validasi yang sudah dilakukan Ibu Santi berdasarkan kasus tadi. Kemudian restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Ada contoh kalimat yang disampaikan Ibu Santi mungkin bisa ditemukan. Dan contoh menanyakan keyakinan yang dilakukan Ibu Santi. Ada kalimat apa yang di situ? Santi menanyakan keyakinan Vivi dan Natali dipanggil situasi yang mereka berikan dan percaya. Ya, itu bagian menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Ada kalimat yang lain mungkin bagian menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Menanyakan kembali ya, apa mereka melakukan untuk memperbaiki masalah yang ada. Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah yang ada. Ini ada bagian menanyakan keyakinan. Masih ada lagi kalimatnya bagian menanyakan keyakinan?
Harvey? Mengusulkan diskusi kelompok. Ya, mengusulkan diskusi kelompok tentang keyakinan kelas dan penerapannya. Jadi Ibu Santi itu sudah menjalankan segitiga restitusi berdasarkan 3 tahapan tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali itu sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka sudah sesuai belum ya Bapak Ibu? Sudah ya. Sudah sesuai langkahnya itu dia dengan diskusi kelompok, membuat keyakinan kelas, kemudian juga meminta maaf kepada Ibu Eni, kemudian Ibu dan Natali juga memberitahu Bu Eni dan Hasan dan meminta Bu Eni sebagai guru pengganti jika ada guru lain yang berhalangan hadir. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Tadi kan ada 5 posisi kontrol guru, bisa sebagai penghukum, kemudian ada ayo nak kerjakan tugasnya, nanti ditegur Pak Kepala jika kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu guru ya. Jadi Ibu Eni ini sudah menerapkan posisi kontrol sebagai teman, dia tidak langsung menghukum, tidak langsung memarahi. Pertanyaan berikutnya, jika Anda adalah bahasan tadi adalah kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika Anda sebagai bahasan, tadi kan kepala sekolah, bagaimana sikap Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Apakah menyetujui dengan langkah-langkah Ibu Santi yang telah melakukan segitiga restitusi atau tidak setuju? Berarti sudah ada soalnya belum ya berarti tadi sepertinya belum saya berikan. Nah, menurut Bu Henry, kalau sebagai bahasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ya, setuju nggak? Setuju dengan langkah dari Ibu Santi. Karena kira-kira kenapa? Karena itu untuk memperbaiki dan menentukan sikap Vivi dan Natali agar menjadi lebih baik pada Bu Eni dan guru yang lainnya yang didasari pada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi bahasan ini sudah setuju dengan langkah yang diambil Ibu Santi dengan mengadakan segitiga restitusi, kemudian juga menentukan sikap Vivi dan Natali agar lebih baik berikutnya kepada Bu Eni guru pengganti atau guru yang lainnya dengan didasari keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Kemudian ada kasus kedua. Kasus kedua ini tentang Sabrina, betul nggak Bapak Ibu? Sabrina, di sini nggak ada. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru, bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Dan Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Dari cerita tadi Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai penghukum.
dengan kalimat yang disampaikan Pak Lukman apa? Bukan sepatumu, sudah terlambat, salah pulang, gitu gitu Bapak Ibu. Nah, di sini dari cerita tadi Pak Lukman posisi kontrolnya adalah sebagai penghubung. Pertanyaan berikutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer dan diharapkan kita nanti juga memiliki posisi tersebut, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang diajukan ke Sabrina? Nah kira-kira, tadi kan dari cerita Pak Lukman langsung saja berada pada posisi kontrol penghubung. Kemudian bagaimana kalau Pak Lukman itu berada dalam posisi kontrol manajer? Kalimat yang bisa disampaikan ke Sabrina. Kira-kira apa? Bapak Ibu? Menanyakan penyebab dia melakukan kesalahan. Iya, tidak langsung menghubungi. Iya. Menanyakan penyebab. Ada lagi dari Bapak Ibu? Menanyakan penyebab. Menanyakan apa lagi? Dia sudah tahu belum tentang sekolah. Ya, menanyakan sudah tahu tentang peraturan sekolah terkait pemakaian sepatu. Nah itu bisa yang dilakukan Pak Lukman kalau posisinya mengambil posisi manajer. Jadi kalau ada masalah bisa kita mengambil posisi sebagai manajer dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak langsung menghubung anak. Kemudian yang ketiga, kira-kira bila ada kepala sekolah, ya kebajikan apa yang ingin dituju? Tadi kan ada banyak sekali ya, saling menghargai, saling menghormati, keselamatan. Nanti ada kebajikan apa yang ingin dituju dari peraturan yang harus mewajibkan siswa-siswi mengenakan sepatu berwarna hitam. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin ditanamkan oleh Bapak sekolah di tempat Pak Lukman mengajarkan? Disiplin dan menghargai diri sendiri bersamaan. Nilai itu yang ingin disampaikan kepada anak didiknya Pak Lukman. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jadi pertanyaan B, jika Anda kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Bisa mensosialisasikan gitu kepada seluruh warga tentang restitusi. Jadi murid tidak langsung berperan sebagai posisi kontrol penghubung. Kemudian bisa berdiskusi dengan guru yang lain untuk membahas tentang keyakinan sekolah agar masalah yang muncul dari murid tidak terjadi lagi, dan bisa berkolaborasi dengan murid untuk membuat kesepakatan sekolah sebagai nilai yang akan dihargai oleh seluruh warga sekolah. Berikutnya ini ada video saya beberapa hari yang lalu membuat video. Kasus pertama ini Regina, dia tidak terima karena pekerjaannya dicontoh oleh temannya, dan ini sering juga dia diejek nama orang tua oleh temannya. Regina marah dan tidak dapat menahan emosi. Identitas. Ini saya memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan kepada Regina, apakah dia tepat berkata seperti itu kepada temannya, marah-marah. Dan yang terakhir saya menanyakan kepada Regina, apakah ada keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh Regina. Dan Regina menjawab ada, saling menghormati. Jadi ketika dia diejek oleh temannya, janganlah langsung marah, karena janganlah langsung marah bisa disampaikan kepada bapak ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian kasus yang kedua ini tentang Alia, pas mengajar itu telah merusakkan frame kacamatanya Tia, dan Alia sudah berusaha meminta maaf kepada Tia, tetapi Tia tetap marah kepada Alia. Jadi saya memvalidasi tindakan yang salah. Dan saya menanyakan kepada Tia dan Alia. Dia marah-marah sama Alia karena berkata-katanya ini, dan menanyakan keyakinan.
yang mereka berdua telah melanggar ini adalah bagian saling menyayangi. Jadi langsung marah-marah tapi benar Bapak Ibu, apa yang sudah saya pelajari pada modul 1-4 di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi saya hanya menyampaikan apa yang saya sampaikan mendapatkan di modul 1-4 dan harapannya nanti kita sebagai guru berada pada posisi kontrol yang bagian manajer. Jadi tidak langsung menghukum anak tersebut. Kita ada di posisi manajer dan apabila ada masalah dari anak-anak, kita juga tidak langsung menghukum mereka. Kita gunakanlah segitiga restitusi dengan tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian tahapan yang kedua, validasi kebenaran yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Jadi kita gali, kita ajak mereka diskusi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang kita percayai, nilai umum apa yang telah kita sepakati. Tadi dari Bapak Ibu, mungkin ada 1-2 dari Bapak Ibu yang ingin memberikan umpan balik kepada saya atau menanggapi tentang materi yang telah saya sampaikan. Oke, monggo berjalan. Baik, buat jalan bila karena ini penting kita untuk belajar dalam diseminasi budaya positif itu penting. Karena tidak semua, hampir rata kita masuk dalam terjebak oleh pembantu. Maka ini diperjalankan. Ini bukan adalah ada yang namanya saat ini, tapi terus belajar terus ini proses sampai ke manajer itu butuh proses. Tidak hanya sekali saja baca ini literasi terus bisa manajer. Maka ini tentu ini membantu diskusi kembali dalam arti ini memang harus menjadi masalah kita. Karena ini kita sampai saat ini sampai di penghukum dan di penghukum. Berapa posisi kontrol lagi ya? Jadi mari sama kita belajar juga dan jangan sampai ke sini saja. Jadi ada yang itu ke depan. Terima kasih. Langsung berjalan sangatnya. Jadi ada proses dan kita tidak berhenti di sini saja. Diharapkan nanti kita bisa berada pada posisi kontrol manajer dengan menggunakan segitiga restitusi jika ada. Terima kasih. Satu lagi mungkin Bapak Ibu memberikan tanggapan pada saya. Dari saya benar. Menarik sekali apa yang disampaikan Bu Noah dalam diseminasi budaya positif sekolah. Yang saya ambil dan saya pelajari lebih lanjut itu tadi berkaitan dengan kalimat negatif yang kita buat bersama anak-anak dalam kesepakatan kelas. Itu kecenderungannya masih menggunakan bentuk kalimat negatif. Ini memang saya sangat setuju kalau membuat sebuah kesepakatan baiknya menghindari bentuk kalimat negatif. Misalnya ini sudah banyak dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengiklankan usaha mereka. Contoh, ada pelaku usaha membuat iklan jangan tengok kanan. Yang orang lakukan bukan meyakini untuk tidak menengok, tetapi malah menengok. Jadi yang diingat-ingat orang secara psikologis itu adalah kata terakhir bukan yang bentuk negatifnya. Jangan dibuka ini karena perasaan malah dibuka. Maka bentuk negatif itu memang
sebaiknya dihindari karena secara psikologis anak malah menjadi permasalahan karena kenapa kok dilarang? Nah, baiknya memang saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bu Mira bahwa kalimat negatif untuk memberi kesepakatan kelas kalau jam 5 itu baiknya kita hindari. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Jadi sudah ada tanggapan dari Buddha bahwa kita tidak hanya berada di sini sebagai pembung, tapi kita harus belajar lagi agar bisa menuju ke posisi kontrol manager. Dari Pak Yudi tadi menyampaikan bahwa keyakinan kelas itu baiknya dibuat kalimat positif, karena dengan kalimat positif anak-anak di kelas tersebut juga akan meyakini kalimat tersebut. Jadi jangan buang sampah sembarangan, buatlah kalimat positif yang menarik. Karena sampah di tempatnya adalah jawaban. Sekian Bapak Ibu Buddha yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Dan saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi tadi ada salah berkata dari saya. Saya mohon maaf. Kemudian monggo bertemu melanjutkan. Baik. Terima kasih kita berikan close mengikuti pembahasan. Jadi Bu Mira sudah menularkan untuk yang adalah kita berdoa dalam nama dan Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada karena akan memberikan kasih dan maafkan kami yang diberikan kepada kami. Hari ini kami telah belajar banyak hal dari Bu Mira, dan semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari bersama anak-anak di sekolah. Dan sebentar lagi kami akan pulang Tuhan, diberikan kami dalam perjalanan sebentar selama sampai di rumah. Santo Alfonsus,